Pesan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Bandingkan Matius 28 ayat 7 dan 10. Saudara-saudari seiman di dalam Kristus, tanpa terasa kita memasuki masa Paskah. Pada tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang oleh karena kemurahannya telah menolong kita melalui masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis dan paramedis, relawan, organisasi-organisasi non-pemerintah maupun warga masyarakat. Kita teringat bahwa pesan Paskah tahun 2022 yang lalu yang mengambil tema tak terpisahkan dari kasih Allah, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sungguh sudah kita rasakan sepanjang tahun lalu hingga sekarang. Tuhan bersama kita melalui masa sulit ini. Kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga. Pada Paskah tahun ini, PGI mengambil nats dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi COVID-19, kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara. Gempa dahsyat di Turki dan mulai memanasnya suhu politik di tanah air menjelang Pilpres dan Pilkada serentak pada tahun 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif SARA. Nats di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid, kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sesakral bait suci, daerah yang dihuni bersama goyim bangsa-bangsa yang tak bersunat. Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misinya yang terarah kepada yang lain. Seperti yang ditunjukkan penulis Injil Matius sejak awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab. Matius 1 ayat 5. Saat ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambutnya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Setelah ia bangkit, ruang untuk kabar baik itu kembali terarah kepada yang lain, kepada segala suku dan bangsa. Matius 28 ayat 19. Kristus yang bangkit memberi sinyal baru, mulainya gerakan baru dengan harapan dan tatapan baru. Benar, ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsanya sendiri. Di kota yang diyakini sebagai kota tersuci di bumi. Namun, pengalaman tragis itu tak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitannya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 28 ayat 18. Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja di sepanjang zaman itu untuk mewartakan dan mewujudkan kabar baik bagi segala bangsa. Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea
untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitannya. Tragedi politis seperti yang dialaminya, bencana kemanusiaan dan alam, niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun, sekali lagi, kita diajak untuk kembali ke Galilea yang mengingatkan kita pada visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan kabar baiknya dalam berbagai situasi yang terjadi. Entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti. Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, di masa Paskah 2023 ini, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi yang lain, berjuang bersama yang lain. Kita tak perlu takut, karena Dia yang bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju Galilea. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk menyusul Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitannya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana. Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa. Salam Paskah, teriring salam dan doa tulus atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum.